Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada majelis malam hari ini marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul, bisa bertemu kembali di majelis pada maghrib setelah kita melaksanakan salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta umatnya yang senantiasa memegang sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kelak hari kemudian. Fatibillah rasulullah. Kita masih melanjutkan satu pembahasan di hadis yang ketiga. Masih dalam bab ikhlas. Bab yang pertama tentang keikhlasan dan menghadirkan niat, pentingnya niat di dalam berbagai macam amal-amal kita, baik perbuatan yang nampak maupun perbuatan yang tidak nampak, perkataan yang nampak maupun perkataan yang tidak nampak, pentingnya untuk meluruskan niat. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan sampai di hadis yang ketiga, melanjutkan pembahasan kemarin pertemuan yang lalu. Hadis dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idastunfirtum fangfiru. Tidak ada hijrah setelah kemenangan, akan tetapi jihad dan niat. Jika diperintahkan kepada kalian untuk berangkat, maka segeralah berangkat. Satu berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kemenangan Mekah ini, kemarin sekilas kita sudah bahas bahwa Al-Fatah ini bisa bermakna dua, kemenangan di Mekah ataupun kemenangan-kemenangan yang lain, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan bagi kita, kemudahan bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, melaksanakan syiar-syiar Allah, mudah mendatangi majelis taklim, mudah mendatangi sholat berjamaah, mudah mendatangi berbagai macam amal-amal ibadah lainnya, maka kemudahan-kemudahan itu harus diperjuangkan, harus dikembangkan, harus dipertahankan. Maka Al-Fatah di sini tidak hanya bermakna kemenangan di Mekah saja. Ya, insya Allah kita di sini sudah mendapatkan sebuah fatah
kemudahan-kemudahan itu, lingkungan yang baik, ya, tempat tinggal yang baik, sarana-sarana yang mudah kita gunakan, ya, rumah kita tidak terlalu jauh dari masjid, dari majelis-majelis ta'lim, sekiranya tidak ada halangan apapun, dan kemenangan ini sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inna fatahna laka fathan mubina, ya, satu ayat yang Allah turunkan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan sebuah kemenangan. Padahal kemenangan itu Fatu Makkah ini belum diberikan, namun Allah sudah berjanji suatu saat engkau akan mendapatkan sebuah kemenangan. Jadi pasca perjanjian Hudaybiyah, kemenangan Fatu Makkah ini belum didapatkan oleh Rasulullah, namun Allah sudah berjanji untuk kemenangan akan kuberikan kepada kamu, yaitu kemenangan Mekah. Namun setelah Mekah terbebas, ya, dengan Fatu Mekah itu, maka kata Rasulullah SAW, tidak perlu kalian hijrah. Yang sebelumnya hijrah itu menjadi wajib, ya, meninggalkan tempat-tempat yang tidak kondusif, meninggalkan tempat-tempat yang penuh dengan kesyirikan, kemaksiatan, ya, kemungkaran, fahsya wal mungkar, ya, kemungkaran yang datang dari mulut, hawa nafsu, ya, serta kekejian yang dilakukan oleh nafsu manusia, itu sudah ada di Mekah sebelumnya, sehingga Rasulullah SAW untuk menganjurkan hijrah ke Madinah. Fatah ini, Al-Fatah, Rasulullah SAW tegaskan kembali, la hijrata ba'dal fatah. Akan tetapi nanti di sini akan kita bahas selanjutnya, walakin jihadun wa niyatun. Seakan-akan ada sebuah muncul pertanyaan bagi kita, ya Rasulullah, kalau kita ini sudah tidak dianjurkan untuk berhijrah, bertempat tinggal di tempat kita, ya, di mana kita sudah mudah untuk melaksanakan sebuah kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya, syiar-syiar agama semuanya berjalan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang harus kita lakukan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walakin jihadun wa niyatun. Yang ini menjadi satu hubungan atau inti dari pembahasan berkaitan dengan judul bab ikhlas, niyah, jihadun wa niyatun. Jangan kemudian nanti kita akan membatasi mana jihad, yang kadang-kadang hari ini menjadi sebuah kalimat popi, menakutkan, jihad, gitu ya. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Indonesia ini tidak akan merdeka bila mana tidak ada resolusi jihad. Namun perlu kita ketahui di sini nanti makna jihad di sini seperti apa. Ya, tentu sebelum di sana, teman-teman sekalian bisa membuka satu mushaf atau Al-Quran yang membawa surat Ali Imran ayat yang ke 142. Surat yang ketiga ayat 142, nanti akan kita dapatkan kalimat, ya, yang ada hubungannya dengan jihad.
La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Ya, jihad dan niat. Jihadun ini artinya memang bersungguh-sungguh ya. Bila kita ambil dari asal kalimatnya adalah al-juhdu yang mananya serius ya. Serius atau sungguh-sungguh. Serius dan sungguh-sungguh. Seperti apa kesungguhan kita dan keseriusan kita di dalam mempertahankan al-fatah ya. Mempertahankan kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari kalimat al-juhdu ya, kesungguhan itu ya, akan dikembangkan menjadi kalimat al-istihad wa jihadun wa mujtahidun. Ada sebuah al-istihad ya, kesungguhan di dalam merencanakan sebuah program, termasuk munculnya suasana seperti ini. Ini tidak lepas dari sebuah rencana, niatan, rencana bagi yang memiliki ya, tugas ya, kalau di masjid itu berarti yang berhak adalah para pengurus masjid atau takmir masjid, supaya masjid ini menjadi makmur ya. Makmur itu tidak hanya sekedar ramai ya. Kalau hanya sekedar ramai itu banyak di tempat ya, pasar ramai, mall ramai, itu juga makmur ya. Car Free Day ramai, itu juga bahasanya makmur. Namun makmur di sini lebih kepada satu makna yang sesungguhnya, yaitu harus mendatangkan sebuah manfaat. Untuk apa kita rame-rame kalau tidak ada manfaatnya? Untuk apa kita datang kepada satu majelis-majelis taklim kalau kita tidak ada perubahan? Ya, perubahan dalam ibadah kita, perubahan ya dalam keimanan kita yang asalnya lemah menjadi kuat, asalnya malas menjadi semangat. Jihadun ya. Ada sebuah perencanaan. Kembali kepada satu ayat ya di surat Ali Imran ya. Ayat yang ke 142. Ada yang bisa dibaca? Yang membawa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus shabirin. Ya. Ada kalimat apa? Jahadu. Ya. Apa artinya di sana? Berjihad, bersungguh-sungguh ya. Apakah kalian akan mengira am hasibtum an tadkuru an tadkhulul jannah? Apakah kalian akan masuk jannah? Ya, masuk surga. Kemudian jannah ini pun juga tidak mesti harus kita batasi bahwa surga jannah itu pasti surga, atau kita manai satu surga di alam akhirat nanti, surga yang sesungguhnya. Ada kadang-kadang jannah ini disebut dengan taman atau sesuatu yang belum nampak ya, sesuatu yang belum nampak, harapan ya, cita-cita, kesuksesan ya. Artinya kesuksesan itu harus dicapai
dengan sebuah jihad, kesungguhan, ya, al-juhdu. Kesuksesan itu harus didapatkan dengan kesungguhan. Kita mau qiyamul lail itu harus ada rencana yang sungguh-sungguh. Apa kita rencanakan dari awal? Tidur gasik, ya. Direncanakan tidur gasik, tidak bergadang malam. Selama itu tidak perlu, nggak ada perlunya, gitu ya. Ya. Kemudian dipasang alarm, ya. 3 tahap. Tahap pertama mematikan, tahap kedua menggeser, ya, dijauhkan. Tahap ketiga sudah terlambat, ya. Wah, waktunya sudah habis ternyata. Ini ada sebuah istihad, ada sebuah rencana bahwa sesungguhnya mereka nanti yang akan mendapatkan sebuah kesuksesan, mendapatkan sebuah jannah adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Sementara Allah belum melihat di antara kalian kesungguhan. Artinya memang harus betul-betul sungguh-sungguh. Kesempatan yang kita dapatkan hari ini, semacam Majelis Taklim ini ternyata luar biasa. Nanti akan disandingkan dengan urusan jihad yang sesungguhnya. Karena di sini nanti memang akan menjadi 2 makna, dibagi menjadi 2 makna. Jihad yang sesungguhnya itu di medan pertempuran, mempertahankan izzatnya, mempertahankan harga dirinya, mempertahankan iman dan Islamnya, ya, mempertahankan kalimat Allah, itu jihad di medan pertempuran. Namun juga ada yang namanya jihad di medan taklim, ya, di tempat-tempat majelis taklim. Nanti itu akan disebutkan di dalam surat At-Taubah, ya, surat yang ke-9 ayat yang ke-122, ya, 122. Kita rencanakan bahwa sesungguhnya, ya, di sini apa namanya, rencana yang kita buat adalah disebut dengan istihad, ya, merencanakan sesuatu, apa yang akan kita capai. Saya punya cita-cita anak yang akan menjadi apa namanya, penolong kami di akhirat misalnya, ya, mensyafaati, menjadi hafidz Quran misalnya, maka harus ada rencana. Tidak mungkin itu tidak direncanakan, pasti akan direncanakan, ya. Maka setelah kita merencanakan, ada sebuah kesungguhan fisik, ya, yang itu disebut dengan jihadun, kesungguhan fisik. Karena rencana tidak akan bisa terlaksana kalau tidak ada pengorbanan fisik. Itulah, pengorbanan harta itulah yang akan merealisasikan sebuah rencana-rencana kita, ya. Kemudian setelah ada rencana, ya, diperjuangkan dengan fisiknya, dengan hartanya, yang tidak kalah pentingnya adalah mengendalikan nafsu yang ada di dalam dirinya, yang disebut dengan mujahadah. Itu kalimat dari kalimat al-juhdu atau jihadun, ya. Kalimat jahadu, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Apakah kalian akan mendapatkan sebuah kesuksesan kalau kalian tidak bersungguh-sungguh? Sementara Allah belum mengetahui di antara kalian, mana di antara kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendatangi sebuah majelis taklim, ya. Ini pun juga butuh perjuangan, menata niat dari awal, ya. Jangan sampai kedatangan kita, pengorbanan kita, ya, waktu yang kita luangkan, kemudian tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara kita sudah melaksanakan sesuatu yang terbaik, ya, sesuatu yang sangat terbaik. Maka niatan ini merupakan sebuah pondasi awal untuk bisa mendapatkan sesuatu yang sesungguhnya, ya. Jadi
penekanan, walakin ada sebuah bahasa, walakin ada sebuah penekanan yang harus kalian pegang erat-erat untuk memegang atau melestarikan Al-Fatah itu harus benar-benar direncanakan supaya masjid ini ramai direncanakan. Bukan rame sekedar rame, tambah manfaat, makmur ya. Tambah manfaatnya, tambah keberkahannya. Ya. Yang hadir lebih banyak, itu akan semakin makmur, semakin banyak manfaatnya. Mungkin masih ingat Pak Jati ya, bahwa kita masuk ke sini itu 90, tahun 90 itu Pak. Ya. Ya. Ini pengembangannya ya belum sampai ke signifikan. Maka ini perjuangan bagi kawula muda, takmir-takmir yang masih muda-muda ini, kembangkan fasilitas yang punya, penyebaran ya, informasi bahwa kita akan bersama-sama belajar, kita bersama-sama mempelajari apa yang menjadi sebuah warisan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi yang harus kita perjuangkan di sana adalah jihadun, merencanakan, kemudian mengorbankan dengan fisik kita, dengan harta kita, mengendalikan hawa nafsu, emosi kita kendalikan, karena untuk berangkat itu juga banyak godaan, bahkan mungkin banyak rintangan, ya, banyak ancaman. Ya. Dakwah ini macam-macam sekarang ini, subhanallah. Ya. Dikira aman, namun ternyata juga. Jadi ini bagian daripada tantangan ya, risiko ya, risiko dalam perjalanan thalabul ilmi atau dalam dakwah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi ketika kita dalam perjalanan mencari ilmu atau berdakwah, itu bagian daripada perjalanan fi sabilillah. Yakini itu. Bahkan peristiwa kemarin yang menimpa Syekh Ali Jabir itu ya, beliau nggak pernah sedih, menyesali kejadian itu. Bahkan sempat mengatakan, kalau ataupun saya sampai mati, insya Allah mati dalam keadaan mati syahid. Karena dalam dakwah memiliki sebuah cita-cita yang sangat luhur, 1 juta hafid. Bagian daripada risiko dakwah. Itu kalimat kalau kita artikan jihad di sana, itu sudah fitrah, seorang fitrah manusiawi. Ketika nyawanya terancam pasti membela. Tidak mungkin ada perampok datang ke rumah kita, ya, permisi Pak, mau ngambil mobilnya, oh nggih, monggo silahkan, gitu ya. Kan tidak mungkin. Pasti kita bilang, Anda siapa? Ya. Datang meminta harta atau mengancam nyawa. Ketika Syekh Jabir datang, ada ancaman seperti apa, kemudian, oh Anda mau datang ke sini mau apa? Mau bunuh ya? Oh iya, monggo silahkan, begitu. Kan tidak mungkin, pasti membela. Itu namanya jihad. Dengan menggunakan, mengerahkan ya, kekuatan fisiknya. Ya, membela. Ya. Jihad di sana adalah membela dirinya sendiri, membela agamanya, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti keniscayaan ada di dalam diri manusia. Jangankan manusia, hewan saja yang diganggu akan melawan. Iya kan? Ya. Ayam yang sedang netes anaknya itu, coba kamu ganggu, pasti melawan. Nah, itu ayam gitu ya. Yang nggak punya kalimat jihad. Ada jihad ayam? Namun dia akan berjihad, akan melawan itu ya. Jadi kalimat jihad, dia akan melawan musuhnya. Siapa yang datang mengancam dirinya, dia akan lawan. Itu naluri. Manusia pun juga begitu. Tanpa harus berpikir panjang, ketika terancam pasti dia akan membela. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian, ya. Di antara kalian yang memang benar-benar bersungguh-sungguh mendatangi sebuah majelis taklim, bersungguh-sungguh memperjuangkan keyakinannya, memperjuangkan cita-citanya, ya, untuk mendapatkan cita-cita surga, ya, bersama Rasulullah Muhammad SAW, pasti punya rencana, ya, sekelas amalan para Rasul. Ya. Tidak mungkin bercita-cita mencari surga, mendapatkan surga sekelas Rasulullah, namun amalannya jauh dari sunnah Rasulullah Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam kan tidak mungkin, mustahil. Maka untuk menggapai sebuah cita-cita itulah ya ada sebuah jihad, ya, ada sebuah mujahadah, ada sebuah istihad, perencanaan yang sangat sungguh-sungguh. Yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, jadi semua yang sudah kalian rencanakan, semua yang sudah kita korbankan, semua yang kita sudah bersungguh-sungguh semuanya itu, yang terpenting adalah meluruskan niat. Maka kata Rasulullah SAW, walakin jihadun wa niyatun. Niat inilah yang mesti harus kita luruskan. Jangan sampai ketika kita sudah beramal, ya, beramal yang sangat banyak, sementara kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Karena memang ada orang yang sudah beramal banyak, namun kemudian setan ini sangat licik, sangat pandai dan sangat bersabar, tidak membatalkan hari ini. Dia akan tetap terus berjuang sampai akhir hayatnya, sampai menjadi kakek-kakek lah, sampai menjadi tua, ya, pokoknya akan terus digoda, ya, supaya amal-amalnya itu gugur, niat amal investasi akhiratnya itu menjadi gagal. Maka niat inilah yang harus kita jaga, bahwa sesungguhnya melaraskan antara niat, antara amal zahir dan amal batin itu memang berat, ya, memang berat. Sehingga ketika kita meninggalkan sebuah pekerjaan karena manusia, itu juga dikatakan riya. Aduh, nggak jadi taklim sajalah saya. Kenapa nggak jadi taklim? Takut dibilang riya. Itulah riya. Saya nggak jadi sholat jamaah. Kenapa? Ya, nanti dibilang anulah, anak soleh lah, ya, anak masjid lah, gitu ya. Maka itulah sudah riya. Laju saja, ya. Dia mendapatkan celaan maupun mendapatkan pujian, nggak ada pengaruhnya. Tidak akan berpengaruh sedikit pun. Itulah niat. Ya. Tidak akan mendapatkan sebuah pengaruh sedikit pun di dalam dirinya, mau kamu puji atau kamu cela. Ya. Aku tak butuh itu. Saya hanya membutuhkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mengharap pujian kamu, dan aku tidak mengharap celaan kamu. Kamu mau mencela saya, mau memuji saya, nggak ada pengaruhnya dengan perbuatan saya, nggak ada urusannya. Urusan saya, perbuatan saya, amal saya adalah lillah, liwajhillah, limardhatillah. Selesai, gitu ya. Dan ini berat, ya, tidak semuanya orang, karena memang ada waswasa, ya, ada sebuah godaan yang itu terus diperjuangkan oleh setan, ya, oleh iblis. Walakin jihadun wa niyatun. Akhirnya kita lanjutkan satu kalimat yang terakhir di dalam hadis ini. Kalimatnya apa? Wa idastughfirtum faghfiru. Wa idas tughfirtum wa idas tughfiru faghfiru, ya, faghfiru. Jika diperintahkan kepada kalian untuk berangkat jihad, ya, dan nanti akan kita bahas di kalimat istaghfara, ya. Ini asal kalimatnya memang dari kalimat nafaro, berangkat. Ada sebuah tambahan ista atau yang sering kita dapatkan di dalam zikir kita, istighfar, ya. Astaghfirullah, itu kalimatnya asalnya ghafara. Ghafara itu artinya ampunan. Kalau istighfar, meminta ampunan, meminta ampunan. Astaghfirullah, ya Allah, aku memohon ampunan. Maka nafara, supaya kita jelas, wa idastughfiru,
ya, wa idastumfirtum di sini ketika kalian diperintahkan untuk berangkat. Kalau ada kalimat diperintah, kamu diperintah, kamu disuruh, berarti ada yang merintah apa tidak? Ada yang menyuruh? Ada. Jadi tidak berangkat sendiri kan? Tidak sendiri-sendiri. Kalimat ketika kamu diperintahkan untuk berangkat, ya, berarti yang di sini yang paling penting yang kita pahami dalam urusan jihad, nanti di sini ada dua makna, ya. Makna yang sesungguhnya yaitu di surat yang ke-9 ayat 122 itu ada kalimat nafaro. Paling bawah. Sudah temu? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Ada kalimat liyanfiru, ya. Liyanfiru. Apa artinya? Tidak selayaknya dan tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, semua orang-orang mukmin itu berangkat. Berangkat kemana di sini? Berangkat jihad. Makna yang sesungguhnya jihad fisik, ya. Jihad fisik. Artinya perang. Dan ini kalimat Rasulullah SAW adalah istungfiru. Jika kamu diperintah, berarti ada yang memerintah. Dan urusan yang paling berhak memerintah ini adalah dari kalimat amaro, itu adalah amir. Kalau pemilik pemegang otoritas itu adalah ulil amri atau pemerintah. Dalam urusan ini yang mengendalikan kamu berangkat, yang merintahkan kamu berangkat itu adalah pemerintah, ulil amri, ya. Tidak berangkat sendiri-sendiri untuk melaksanakan pembunuhan seperti kasus kemarin, ya. Siapa yang nyuruh kamu gitu loh, ya. Itu nggak dibenarkan dalam Islam, dalam Quran sangat tidak dibenarkan dalam urusan melayangkan hilangkan nyawa seorang mukmin. Kita sangat ngeri bila tahu balasan orang yang membunuh orang mukmin, menghilangkan nyawa orang mukmin dengan sengaja. Itu dengan sengaja apa tidak? Dengan sengaja, ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Subhanallah. Satu nyawa yang kau bunuh itu balasannya nggak main-main, langsung jahanam. Statusnya penduduk asli di sana nggak bakal keluar. Jadi selama-lamanya khalidan fiha. Ya. Kemudian hari ini mudah-mudahnya ya membunuh, mudah-mudahnya ingin merencanakan sebuah pembunuhan luar biasa. Nggak ngaji mungkin. Apa nggak tahu tentang balasan yang sesungguhnya? Ya. Masa? Itu nggak main-main, ya. Jahanam langsung khalidan fiha. Tidak hanya sekedar jahanam saja, namun masih mendapatkan sebuah murka dari Allah. Ya. Wa ghadiballahu alaihi. Allah sangat murka kepadanya. Kalau Allah yang marah, kita akan tinggal di mana? Ada tempat yang sekiranya wilayah itu di luar otoritas Allah? Ayo coba kita mau cari tempat di mana. Kalau sudah Allah marah kepadanya, ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya, ente mau tinggal di mana? Tapi kalau yang marah mungkin penduduk setempat, bisa pergi, bisa pindah, bisa ya
hijrah kemana yang dia suka, yang orang di sekitarnya nanti tidak tahu status dia yang sesungguhnya sebagai pembunuh. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala sudah marah kepadanya, jazau jahannam wa ghadiballahu alaihi, tidak cukup neraka jahanam yang menjadi sebuah ancaman, namun dia juga dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia tidak akan mendapatkan sebuah ketenteraman, kenyamanan dalam sebuah kehidupan. Pasti. Ya. Nyawa orang yang dibunuh itu bisa menghantui dimanapun dia berada. Amat ngeri. Tidak hanya itu saja, wala'anahu, Allah Subhanahu wa taala masih melaknat dia. Bayangkan, ada balasan yang bertubi-tubi kepadanya. Mayaktul mu'minan muta'ammidan, membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jahannam, kemarahan, laknat. Cukup? Ternyata belum. Masih ada lagi satu. A'addalahu adaban azima. Allah masih menyiapkan baginya sebuah adab yang sangat besar. Kalau kita katakan bahwa ini kecil, maka masih ada yang lebih besar lagi berupa galon. Ada yang lebih besar lagi berupa apa itu, penampungan tangki. Mungkin ada yang lebih besar lagi berupa itu namanya adaban azima. Ya. Akan disiapkan dengan adab yang sangat besar, dahsyat. Masa orang ini nggak mikir? Ya, bom sana, bom sini, bunuh sana, bunuh sini, nggak mikir gitu. Kalau kita lurus pemahaman kita tentang jihad, kita harus struktural. Nggak bisa berangkat sendiri-sendiri seperti zamannya perjuangan kemerdekaan Indonesia kan begitu. Semuanya atas komando, tidak berangkat sendiri-sendiri. Ada resolusi jihad yang membantu siapa? Pendiri NU, ya, Muhammad Hashim Asy'ari. Itu pun atas permintaan Bung Soekarno kan. Ini kita harus bagaimana? Minta ulama. Akhirnya menurunkan sebuah resolusi jihad dan diumumkan, ya, juga WA mungkin ya, langsung di Facebook. Belum ada saat itu. Ya, ya perjuangan luar biasa. Beritakan di Jawa Tengah, sana ke berita, sana kasih tahu, sana itu manual. Dan semuanya kompak. Mengandalkan sebuah aparat keamanan itu tidak cukup. Rakyat harus ikut dan ulama. Kemudian santri juga berjuang. Kenapa sampai muncul merah putih? Karena merah darahnya dan putih hatinya. Putih hatinya, ikhlas mananya. Keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan siapapun di medan perjuangan apapun, pekerjaannya apapun, mulai dari polisi, mulai di tentara, kalau niatnya lurus, ya kan, niatnya benar-benar lurus, itu insya Allah akan menjadi sebuah amal. Jadi gak sembarangan kita berangkat berjihad. Wa idastum firtum, jika kalian diperintahkan untuk berangkat, memang berangkat. Namun yang lebih dahsyat di dalam surat At-Taubah ayat 122 ini ada nafar yang kedua. Nafar yang kedua apa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Yang kedua di sini adalah mereka orang-orang yang bertafakuh, ya, tafakuh fiddin. Siapa mereka? Orang-orang yang mendalami ilmu. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang mendalami ilmu tafakuh fiddin. Jadi kalau ini belum ada, dan ini saat ini memang kita tidak dikomando untuk berangkat, maka diberangkatkan kita untuk suruh berangkat ini tafakuh fiddin. Lewat apa? Maka yang punya otoritas di sini siapa? Ayo, adminnya, mungkin pengurusnya, ya, orang-orang yang punya pengaruh. Ayo ngaji. Mulai dari siapapun kita terbuka, yang mau ngaji sini siapa? Lebih banyak lebih baik, lebih banyak di sana akan mendapatkan sebuah keberkahan. Ya. Jangan takut, gitu loh. Ngaji kok takut? Apa yang ditakuti? Wah, pembahasannya jangan jihad. Oh, Masya Allah, hobi dengan jihad. Kita jelaskan di sini. Ya. Jadi untuk urusan ini tidak main-main. Ada amir, ada pemerintah, ada urus orang yang sangat otoriter,
istungfirtum, jika kamu diperintah untuk berangkat kalau memang itu waktunya perang. Kan begitu. Kalau ini tidak ada masalah urusan jihad fisik dan kalian harus berangkat di urusan tafaqufidin, maka jangan bermalas-malasan, berangkat. Dan ini nilainya, statusnya disamakan dengan urusan jihad. Luar biasa. Posisi kita ini ya sangat mulia. Maka urusan dakwah juga sangat mulia. Para ulama-ulama, para pendai itu adalah urusan fisabilillah, dalam urusan yang sangat mulia, disamakan. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah, tidak selayaknya, tidak sepantasnya. Itu pun ketika dalam kondisi peperangan, itu tidak sepantasnya, tidak selayaknya semuanya berangkat. Sisihkan sebagian di antara mereka yang ikut tafaqquh fiddin, karena memang posisi mereka nanti akan sangat penting membimbing masyarakat, mengarahkan umat, mengkondisikan mereka supaya stabil. Jadi nggak liar ya, manusia umat itu nggak liar nafsunya, nggak liar akal murkan dan lain sebagainya. Ini akan dikendalikan dari sini. Jadi wa idastumfirtum fangfiru, berangkatlah kalian. Berangkat dalam urusan apa? Tinggal kita menunggu sebuah komando. Siapa pemegang otoritas di sini? Ya, kalau di sini yang kedua, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Berarti kita disuruh untuk dalam urusan sekarang ini yang paling penting, paling pokok adalah memakmurkan ya majelis-majelis taklim.